Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim Barahmatika ya arhamar rahimin, amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah, setelah tadi kita baca burda, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semua pada surganya Allah dan menjadi penyebab diselamatkannya kita semua daripada api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar tentang it'amut ta'am, keutamaan, keistimewaan menolong orang. Ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, la yudkhilu, pasti akan memasukkan, biluqmatil khubzi, dengan sebab satu suapan roti, wa qabdatit tamri, dan satu genggam korma, wa mislihi, dan seumpamanya, mimma, dari sesuatu, yanfa'ul miskina, yang berguna untuk orang miskin, salasatan, 3 orang. Ketika ada seseorang bersedekah, memberikan makanan kepada orang lain, maka 3 orang yang ada kaitannya dengan sedekah itu Allah masukkan ke surga. Yang pertama, al-amiru bihi, orang yang menyuruh. Yang kedua, waz-zawjatul muslihatu lahu, istri yang memperbaiki atau yang berbuat baik kepada yang nyuruh tadi, artinya si suami. Wal khadimul ladzi yunawilul miskin, dan pelayan yang memberikan makanan tersebut kepada orang miskin. Ibaratnya ada seorang kaya punya pembantu, si kaya ini menyuruh pelayannya, ini ada nasi bungkus 10 kotak, engkau antarkan ke tempat ini. Lalu istrinya menyiapkan tempatnya, memperbaiki barang yang akan dibawa oleh pelayannya, yang berkaitan dengan apa yang tadi diberikan itu, semuanya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaminya yang nyuruh, istrinya yang mempersiapkan, pelayannya yang ngantar. Jadi inilah keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita ini jadi apa Pak ya? Jadi penonton. Di waktu hidup ini, dalam hal kebaikan, kita tak boleh jadi penonton, mesti jadi pemain. Kenapa? Karena penonton tuh repot Pak. Kalau senang tak tahu apa yang disenangi, kalau kecewa apa tak tahu yang dikecewakan. Contoh, Bapak nonton bola, apa lawan Indonesia dengan Thailand. Ketika Indonesia babak pertama ngegol, Bapak senang kan? Padahal Bapak tak ada main, cuma jadi penonton, tapi senangnya luar biasa. Begitu juga ketika babak kedua dibalas oleh Thailand 2, kalah Indonesia, Bapak kecewanya bukan main, padahal Bapak tak ada main. Itu penonton Pak. Maka kita jangan punya kecewa seperti kecewanya penonton, punya bahagia seperti bahagianya penonton. Artinya dalam hidup ini kita dalam kebaikan apa saja yang ada di sekitar kita,
kita mesti ikut andil. Misalnya di masjid ada acara, meski kita ikut andil, apanya aja, jadi pelayan kah, jadi panitia kah, jadi penyambut tamu kah, menyiapkan tikar kah, dan lain semacam. Yang jelas, yang penting dalam kebaikan yang telah Allah berikan itu, kita mesti ada. Jadi apa gitu? Harus ikut andil. Karena semua yang ada kaitannya dengan kebaikan itu, semuanya akan dinilai baik oleh Allah dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma contoh saja. Cuma contoh, misalnya Bapak ada tetangga Bapak setiap hari memberi makan. Ada orang setiap hari ngantar ke masjid kasih makanan misalnya. Lalu pada hari itu Bapak nitip juga, ikut andil. Nah, ini saya pengen gak nyumbang, pengen gak bantu, ngikut Bapak. Bapak tidak ngantarkan, Bapak cuma memberikan. Pahalanya Bapak dapat sebagai pemberi, yang ngantarkan dapat juga pahala seperti pahala yang didapat oleh orang yang memberi. Kenapa demikian? Karena semuanya ikut andil dalam satu kebaikan yang perkara itu dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tahu ilmu ini, Pak, orang bersedekah atau orang memberi makanan itu tak akan pernah sombong. Yang bersedekah itu tak akan pernah sombong. Kenapa? Karena sebenarnya orang bersedekah itu mestinya berterima kasih kepada orang yang menerima sedekahnya. Bapak kalau memberi sesuatu, mestinya Bapak berterima kepada orang yang telah mau menerima apa yang Bapak beri. Kenapa mesti begitu, Ustaz? Oh iya, dengan Bapak bersedekah dan dia menerima, maka Bapak ternilai sebagai mutasaddiqin. Apa itu? Orang yang bersedekah. Nah, karena bernilai sebagai mutasaddiqin, orang yang bersedekah, Bapak dianggap sebagai orang ahli sedekah karena sedekah Bapak diterima. Coba sedekah Bapak tidak diterima, apakah Bapak termasuk orang ahli sedekah? Oh tidak. Maka antara si kaya dan si miskin, antara yang bersedekah dengan yang menerima, ini tak ada atas bawah, Pak. Cuma Rasulullah nyebutkannya lebih bagus. Yadul ulya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Rasulullah nyebutnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan berarti yang di bawah tak baik, baik. Yang menerima bukan tak baik, baik. Tapi yang memberi tentu kata Rasulullah lebih baik. Jadi antara orang kaya dan orang miskin itu saling melengkapi. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, Qiwamud dunya arba'ah. Tiangnya dunia ini 4. Kalau 4 orang ini masih bagus, masih saling bahu-membahu, maka dunia ini tak kiamat, Pak. Tapi kalau 4 orang ini sudah masing-masing atau sudah tak ada, maka dunia ini pasti kiamat. Pertama, kata Nabi Muhammad, Qiwamud dunya, dunia ini bisa berdiri tegak itu bi'ilmil ulama. Ilmunya ulama, harus ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dunia ini tak terang. Karena ketika tak ada ilmu, manusia itu kata Nabi, laulal ulama lasaratin nasu kal bahaim. Kalau tak ada ulama, tak ada ilmu, manusia itu bisa seperti binatang. Bahkan kan kalau Quran itu nyebutnya balhum adall, bisa lebih sesat, bisa lebih salah daripada binatang. Artinya bisa lebih parah kalau manusia tak punya ilmu. Gambarannya gampang. Kalau misalnya kita ketemu ada orang punya kebun rambutan, lalu rambutannya dimakan kelelawar. Paling kelelawar itu, Pak, makannya makan di pokok. Tak ada kelelawar itu bawa karung, habis makan dibawa balik, tak ada.
Tapi kok manusia nak ngambil rambutan orang, manjat dia ke atas pokoknya, makan udah kenyang, masukkan dalam karung, bawa balik. Musang kalau nak makan pisang orang, paling yang dimakan yang masak-masak. Kok yang masih hijau itu tak ada dia. Tapi kok manusia nak ngambil pisang orang, Pak, habis dan hatinya tuh habis, ditebang lagi ya Mas. Lebih parah. Jadi kok Quran bilang belhum adallu, memang iya. Kalau kita tak punya, rusak kehidupan manusia, tatanan kehidupannya hancur. Yang kedua, dunia ini bisa tegak bi'adlil umaro, dengan adilnya umaro. Umaro ini pemerintah, pejabat. Tapi ingat, pemerintah, pejabat itu bisa adil kalau rakyatnya benar. Ini syaratnya, Pak. Pemerintahan itu bisa adil, pemerintahan itu bisa akan berjalan dengan bagus kalau rakyatnya betul. Maka sebenarnya gini, apapun yang terjadi di dalam sebuah kenegaraan, misalnya ketidakadilan, itu sebenarnya kalau sarannya para ulama-ulama dulu, itu introspeksinya ke kita, Pak. Ada apa kita di masyarakat kita nih, ada apa? Kok sampai pemerintahannya demikian? Karena dalam Quran itu jelas, orang zalim itu akan jadi pemimpin zalimnya juga. Jadi yang zalim memimpin yang zalim. Maka harus introspeksi kepada kita. Karena dalam hadis Nabi itu tak mungkin salah, pasti benar. Adilnya umara itu ditentukan rakyat. Misalnya cerita korupsi lah ya, ada misalnya pejabat korupsi dan lain semacam. Kon geram gitu tuh Pak. Berapa? 207 T. Duit kita tuh, kok dibangunkan jalan kita sini, bukan hanya jalan poros kita ke kampung-kampung, dah jadi dah peretoan tuh dah mulus dah Pak. Tapi jangan ke situ mikirnya gitu. Mikirnya kita tuh yang pertama ibda binafsik kita dulu. Ada apa dengan kita masyarakat ini? Kok sampai dia begitu? Itu mestinya begitu. Maka biasanya saran-saran dulu ulama dulu itu tubu ilallah, bertaubat kepada Allah dan lain semacam. Adlil umara. Yang ketiga, bisa khawatil aghniya. Dunia ini akan berdiri tegak, aman, tenteram kalau yang kaya-kaya itu dermawan. Yang kaya-kaya itu mau menyalurkan hartanya. Yang kaya-kaya itu mau mendermakan hartanya. Karena dengan dia mendermakan harta, tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi kesusahan di masyarakat, tidak ada lagi ketimpangan sosial. Pencurian itu Pak terjadi karena dia tak punya. Orang mencuri itu karena dia tak punya, butuh, tak punya, kerja tak dapat atau kerja tak mau, akhirnya cari jalan pintas, pengen cepat, habis. Dan gini, ini makolahnya ulama, harta itu pasti akan habis dalam diri kita. Harta kita yang kita simpan itu pasti habis. Dan harta itu Pak, kalau sudah mau keluar, dia akan keluar sendiri tanpa harus Bapak keluarkan. Sebelum dia maksa keluar, Bapak cepat-cepat keluarkan. Seperti pembahasan kita kemarin tentang bab zakat itu. Mesti dibersihkan. Karena dia tuh kalau tidak dikeluarkan, keluar seorang. Kalau dia udah nak keluar seorang Pak, itu repot. Karena kadang ketika dia keluar seorang itu habis sekaligus. Yang kita tabung berpuluh-puluh tahun akan habis dalam waktu yang sekejap. Kalau dia nak keluar itu harta. Maka ketika Allah titipkan kita kelebihan harta, jadilah sakhawatil aghniya.
Yang keempat, kata Nabi, bida'watil fuqara. Dunia ini akan aman, akan tentram kalau yang miskin-miskin itu berdoa. Maksudnya apa? Ketika yang kaya memberi, yang miskin berdoa. Ajarannya Nabi Muhammad SAW, kalau kita nerima sedekah mesti berdoa. Kalau bapak diberi orang apapun itu, mesti berdoa. Makasih banyak, mudah-mudahan inti sehat, mudah-mudahan inti banyak rezeki. Mesti didoakan. Jangan sampai barangnya diambil, doa tak ada. Wah itu pak, bukan hanya disebut tak pandai terima kasih, tak pandai balas pemberian aja tak bisa nih. Apalagi nak memberi, nak berdoa aja susah, apalagi mau memberi. Jadi memang kita diajarkan, dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW, ketika menerima sesuatu didoakan, berdoa. Meskipun tidak didengarkan, tidak diperdengarkan kepada yang memberi, tapi dalam hati kita mesti berdoa. Ya Allah, ini. Dan itu ajaran Nabi. Kalau 4 ini terjalin seperti yang disebutkan tadi, maka insya Allah kita hidup ini akan diberikan kehidupan yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu kehidupan yang baik, yang bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in. Siapa-siapa saja orang mukmin, at'ama mu'minan, yang memberi makan orang beriman, ala ju'in, atas lapar, at'amahullahu yawmal qiyamati min thimaril jannah. Maka orang yang memberi makan orang mukmin di dunia, nanti Allah akan berikan dia makan dari buah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak satu piring diberikan kepada orang yang sedang lapar, itu gantinya buah surga. Dan tak mungkin makan buah surga kecuali di dalam surga. Kalau Allah membalasnya dengan memberi makan buah di surga, berarti bapak masuk surga gitu bahasanya. Tak mungkin bapak, misalnya ada orang masuk neraka lalu diantarkan buah di surga, tak mungkin itu. Jadi balasannya surga. Apa yang kita berikan di dunia, balasannya adalah buah yang Allah akan berikan nanti di surga. Nah, wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala dhama'in. Dan siapa-siapa saja orang mukmin yang memberi minum orang mukmin lainnya dalam keadaan haus, saqahullahu yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia minum nanti di hari kiamat. Minuman apa? Ar-rahiqil makhtum, atau nama lainnya dari Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu telaga istimewa yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan telaga Kautsar itu, kata ulama, sekali tegukan masuk dalam tubuh kita, maka sepanjang hidup kita tak akan pernah merasakan haus. Istimewanya Kautsar itu. Orang yang memberi minum orang yang dalam keadaan haus di dunia kepada orang mukmin, dia tolong, dia bantu, dia beri minum, maka Allah akan mengganti minuman yang dia berikan itu dengan diberikan kesempatan meminum telaga Kautsarnya Nabi Muhammad SAW atau Ar-Rahiqil Makhtum. Wa ayyuma mu'minin kasa mu'minan ala urayin kasahullahu yaumal qiyamati min hulalil jannah. Dan siapa-siapa saja orang mukmin yang memberi pakaian kepada orang mukmin lainnya, dia tak punya pakaian, bapak beri pakaian. Dia tak punya baju baru, bapak belikan baju baru. Apa balasannya? Kasahullahu yaumal qiyamah min hulalil jannah. Maka orang tersebut akan Allah pakaikan perhiasan-perhiasan surga. Masuk surga dapat perhiasan surga. Itu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di dunia ini waktunya kita kerja, Pak. Waktu kitanya usaha untuk akhirat. Ad-dunya
mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Sekarang tinggal kita memaksimalkan waktu yang masih Allah berikan. Waktu ini makin hari makin dekat. Iya kok kilometer Pak, nah habis ada tandanya. Bunyi dulu, nih habis gitu. Kalau umur ini tak ada tanda. Maka kesempatan yang masih Allah berikan ini, ayo kita tanamkan ladang-ladang kita ini dengan kebaikan yang kita lakukan. Caranya macam mana? Bapak tak perlu merubah kebiasaan Bapak yang siang malam, kecuali yang buruk ya, kecuali yang tak bagus. Yang biasa Bapak lakukan, misalnya yang kerja ya kerja, yang berdagang ya berdagang, yang usaha ya usaha, tetap seperti itu. Cuma rubahlah, niati dengan hal-hal yang baik. Makannya jadikan ibadah, minumnya jadikan ibadah, tidurnya jadikan ibadah, jalannya jadikan ibadah, diamnya jadikan ibadah. Caranya macam mana Ustaz? Niatnya yang bagus. Bapak makan untuk apa? Bapak minum untuk apa? Bapak tidur untuk apa? Bapak berjalan untuk apa? Semuanya diniati dengan bagus. Bapak pergi ke sana untuk apa? Bapak begini untuk apa? Kalau diniati dengan yang bagus, maka berarti Bapak menanam dunia ini dengan kebaikan-kebaikan yang nanti di akhirat Bapak tinggal memanen dan menikmatinya. Karena setiap begini, dalam Quran itu jelas, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala itu tak pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik sekecil apapun. Baik, berbuat baik itu penting, Pak. Pertanyaannya sekarang, ada dua masalah dalam kehidupan ini terkadang. Ada orang berbuat baik itu Pak, bosan. Ngapa? Udah bosan saya gini terus. Padahal itu perkara bagus. Orang yang bosan melakukan kebaikan itu tandanya bahwa dia bukan karena Allah. Karena kalau karena Allah tak akan bosan. Niatnya itu salah. Kalau dia berbuat baik karena manusia, pengen dipuji orang, lalu tidak dipuji orang, dia berhenti berbuat baik. Kenapa? Tujuannya tak tercapai. Tapi kalau orang itu berbuat baik, memang pengen jadi orang baik, pengen masuk surga, pengen, paling mudah itu pengen dapat pahala, maka dia tidak akan pernah bosan. Dan kita memang meminta kepada Allah supaya hati kita ini diselamatkan oleh Allah dari perkara-perkara yang menyebabkan kita bosan terhadap berbuat baik. Itu kita minta betul kepada Allah. Karena terkadang kalau Allah sudah tidak suka kepada seseorang, di hatinya diletakkan bosan dalam berbuat baik. Tapi kalau bosannya itu diperjuangkan, akhirnya hilang rasa bosan itu, insya Allah dengan begitu satu tanda bahwa nikmat berbuat baik telah Allah berikan kepada dia. Nah, itu yang kita harapkan di dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa diaturkan. Semoga barokah dan manfaat. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan kepedulian terhadap sesama, bisa membantu sesama, bisa menolong sesama, dan kelak di akhirat Allah, sebagaimana kita menolong saudara kita, kita ditolong oleh Allah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.